Pernah nggak kamu lihat teman sekolah yang dulu dianggap bodoh, sekarang justru lebih sukses? Sementara orang yang dulu juara kelas malah hidupnya biasa-biasa aja. Kenapa bisa begitu? Hari ini kita akan kupas tuntas, tanpa basa-basi. Kita bongkar kenapa justru orang yang dianggap bodoh bisa lebih cepat kaya dibanding yang dianggap pinter. Pertama, siapa yang disebut bodoh dan pintar? Bodoh di sini bukan berarti benar-benar tidak punya otak, tapi sering dipandang sebelah mata secara akademik. Nilai pas-pasan, nggak suka baca buku, dan sering dianggap nggak serius. Sedangkan pintar biasanya diidentikan dengan nilai bagus, ranking tinggi, kritis, logis, dan paham teori. Masalahnya, hidup nyata tidak dinilai dari raport. Banyak orang pintar dalam pendidikan, tapi bingung saat menghadapi kerasnya dunia nyata. Kedua, masalah orang pintar. Overthinking mereka terlalu banyak pertimbangan. Kebanyakan mikir akhirnya nggak mulai-mulai. Perfeksionis nunggu semuanya sempurna dulu. Padahal kesempurnaan itu nggak pernah datang, takut gagal, karena dari kecil terbiasa benar, mereka nggak siap menghadapi kegagalan. Analisis berlebihan, semua dihitung. Tapi di dunia nyata, yang cepat ambil keputusan lebih unggul, tidak fleksibel, terlalu terpaku pada teori dan jalur yang dianggap aman. Padahal dunia terus berubah, terlalu percaya pada sistem. Mereka berpikir cukup kuliah, kerja, naik jabatan, lalu kaya. Padahal sistem itu makin kompetitif dan tidak menjamin. Ketiga, keunggulan orang yang dianggap bodoh. Action dulu, mikir sambil jalan. Mereka nggak ragu mencoba meski belum siap 100%. Gagal ya coba lagi. Mereka tidak terlalu takut gagal. Karena dari awal sudah biasa diremehkan. Pragmatis. Fokus pada hasil nyata, bukan sekadar teori. Cepat ambil peluang. Mereka melihat celah, langsung bergerak. Tahan mental, karena sejak awal terbiasa dikritik dan gagal. Tidak gengsi mulai dari nol. Mau kerja kasar, jualan, atau memulai usaha kecil. Ini yang bikin mereka berkembang. Keempat, dunia nyata butuh karakter bukan cuma otak. Dunia kerja dan bisnis lebih menghargai ketekunan komunikasi, keberanian ambil keputusan, koneksi dan relasi, adaptasi cepat, konsistensi. IQ tinggi penting, tapi kalau nggak punya karakter tahan banting, kamu tetap kalah dengan orang yang lebih gigih. Kelima, studi kasus tokoh nyata. Bob Sadino, cuma lulusan SMA, kerja serabutan. Tapi karena nekat jualan telur dari pintu ke pintu, akhirnya jadi pengusaha sukses. Steve Jobs, drop out dari kampus. Tapi punya visi, nyali, dan keberanian membuat Apple dari garasi rumah. Colonel Sanders baru sukses di usia 60-an setelah KFC-nya ditolak berkali-kali. Mark Zuckerberg drop out dari Harvard. Tapi langsung bertindak, bukan menunggu jadi sempurna. Mereka bukan orang terpintar secara akademik, tapi mereka bertindak ketika yang lain masih berpikir. Keenam, apakah jadi pintar itu salah? Gak salah, pintar itu aset. Tapi kalau pintar cuma dipakai buat mikir tanpa aksi, ya gak jadi apa-apa. Kuncinya ada di kombinasi. Pintar plus eksekusi, ya sukses. Tapi kalau harus milih salah satu, lebih baik eksekusi. Karena ide tanpa tindakan gajir kosong. Orang bodoh bisa kaya karena mereka berani mulai. Gak takut salah, gak mikirin gengsi, fokus ke hasil nyata. Orang pintar sering terlalu sibuk memikirkan semua risiko sampai akhirnya tidak jalan sama sekali. Tidak dimenangkan oleh yang paling tahu, tapi oleh yang paling berani mencoba. Kalau kamu suka konten seperti ini, klik like, subscribe, dan bagikan ke teman kamu yang butuh dorongan untuk mulai bertindak. Dan ingat, jangan nunggu pintar, mulai dulu. Karena sukses bukan soal IQ tapi soal kemauan dan keberanian